Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan hadis ini ada pada bab al-ikhlas wa ihdharun niyah. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal. Dalam segala hal yang kita lakukan, baik perbuatan kita maupun perkataan-perkataan kita dan semua keadaan kita. Al-barizah wal khafiyah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Saat kita bersama dengan orang-orang di sekeliling kita, atau saat kita sedang dalam keadaan sendiri, maka hendaknya kita senantiasa ikhlas ketika melakukan amal kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang ada pada diri kita. Bahkan di dalam hati kita pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah alimum bidatis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal, bahkan sampai apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang pertama. Hadis ini an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardisbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi fi sahihaihima aladainihuma asahul kutubi al-musannafah. Hadis ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa."
Sesungguhnya amalan seseorang itu sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dan barang siapa yang ketika dia hijrah tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala rasul dan rasulnya, maka hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dia akan mendapatkan pahala dari hijrahnya. Dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, namun jika hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia dapatkan, awimra'atin yang kihuha, atau ingin menikah dengan wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya pun akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya, yang mana dua kitab tersebut, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia adalah merupakan dua kitab yang paling sahih yang pernah disusun oleh manusia atau pernah disusun oleh seseorang. Ini hadis yang pertama menunjukkan tentang pentingnya niat. Pada pertemuan malam hari ini ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, kita akan membahas riwayat dari hadis ini. Kemudian yang kedua, keutamaan dari hadis ini. Kemudian yang ketiga, faidah-faidah yang dapat diambil dari hadis yang mulia ini. Pertama, dari sisi perawi hadis, periwayat hadis. Periwayat hadis dari sahabat adalah Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar bin Khattab ini adalah merupakan sahabat terbaik Nabi SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan para ulama menyebutkan tentang keutamaan dari beliau. Banyak sekali keutamaan beliau. Di antaranya adalah sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar, selanjutnya yang kedua adalah Umar. Jadi beliau termasuk sahabat yang paling utama. Dan beliau ini adalah merupakan anugerah besar, karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Kalau kita melihat sejarah dari perjalanan Umar radhiyallahu taala anhu, kita jumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Umar di awal perjalanan, di awal perjalanan hidupnya adalah termasuk orang yang bersikap keras terhadap Islam. Dan ini berbeda dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala, beliau adalah orang yang senantiasa dekat dengan Nabi SAW, kemudian senantiasa membantu dan menolong beliau. Sahabat yang senantiasa mendukung dan mempercayai apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy mengolok-olok Nabi SAW, mencela Nabi SAW, mengejek Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, mereka berkata kepada Abu Bakar, lihatlah temanmu itu, dia mengatakan pada malam hari dia pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, dan pagi harinya sudah ada kembali di kota Makkah. Lalu apa? Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu,
kalau memang dia yang mengatakannya, bahkan kalau lebih dari itu pun aku mempercayainya. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang senantiasa eh, membenarkan Nabi SAW. Ini Abu Bakar. Kemudian Umar, orang terbaik kedua setelah Abu Bakar, jalannya berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar yang senantiasa menemani Nabi SAW, mendukung Nabi SAW, lembut hatinya. Sedangkan Umar, enggak. Di awal Islam, karena qabla an yaslim, Umar itu sebelum masuk Islam, syadidan alal muslimin. Orang yang keras, memusuhi kaum muslimin. Dan Umar ini termasuk Asrafu Quraisy, salah seorang yang mulia di suku Quraisy. Nah, kemudian Nabi SAW berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah Allahumma a'izal islama bi umarain, atau dalam riwayat yang lain Allahumma a'izal islama bi Umar bin Khattab. Ini doa Nabi SAW. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Di dalam riwayat yang lain, ya Allah, muliakanlah Islam, kuatkan Islam dengan Umar bin Khattab. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam Islam. Dan kisah masuk Islamnya Umar itu amat sangat eh, dramatis, yang awalnya beliau dalam keadaan marah ingin membunuh Nabi SAW, namun pada waktu yang bersamaan juga, pada hari itu juga, akhirnya beliau menghadapkan wajahnya kepada Nabi SAW dan menyatakan beliau mengikuti syariat yang beliau ajarkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW atau masuk Islam. Faidah yang dapat kita ambil dari kisah masuk Islamnya Umar adalah Allah Subhanahu wa taala amat sangat mudah menjadikan manusia yang awalnya keras memusuhi dakwah kemudian menjadi salah seorang terbaik di dalam menolong dakwah Islam. Seperti Umar radhiyallahu taala yang awalnya sangat keras memusuhi, kemudian akhirnya masuk Islam dan menjadi penolong dakwah Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu kuat dengan masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala. Kemudian juga faedah yang dapat diambil dari kisah masuk Islamnya Umar adalah Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balik hati. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balik hati. Maka jangan bosan berdoa ketika ada orang yang kita harapkan kebaikannya, yang awalnya dia itu membenci dakwah Islam misalkan, kita harapkan kebaikannya, maka doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk kaum muslimin yang mendapatkan keberkahan Islam. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai penguat dari kaum muslimin masuk Islam. Jadi mendoakan orang lain agar masuk Islam ini adalah merupakan contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah Maha membolak-balik hati. Maka jangan bosan-bosan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Kemudian juga faidah yang dapat diambil dari kisah masuk Islamnya Umar adalah hendaknya seseorang itu senantiasa berusaha untuk menilai seseorang dengan kebaikannya. Hendaknya seseorang berusaha menilai orang lain dengan kebaikan, bukan dinilai dengan keburukannya. Lihat, Nabi SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala
yang keras memusuhi Islam, keras terhadap kaum muslimin, tidak dilihat dari sisi permusuhannya, tapi dilihat dari sisi yang lain. Bahwasanya sikap tegasnya Umar, sikap kuatnya Umar, ini bisa menjadikan kaum muslimin menjadi kokoh. Jadi kaum muslimin menjadi kuat. Maka berdoa, ya Allah, jadikan Umar masuk Islam dan menjadikan agama ini menjadi agama yang mulia dan kokoh. Ini beberapa faidah yang bisa kita ambil dari kisah masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian faidah yang lain tambahan juga dari kisah masuk Islamnya Umar adalah ketika seseorang berhijrah, ketika seseorang meninggalkan suatu keburukan, maka hendaknya dia berusaha secara totalitas meninggalkan keburukan tersebut. Dan jangan ada rasa untuk ingin kembali kepada keburukan tadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dia mendapatkan hidayah dengan meninggalkan keburukan. Allah memberikan dia hidayah mengetahui kebaikan. Maka istiqomahlah di atas kebaikan tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala ketika dia masuk Islam, baik Islamnya, bahkan bukan hanya baik Islamnya, menjadi manusia terbaik, menjadi sahabat terbaik di dalam menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan contoh yang luar biasa dari hidup Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, selanjutnya yang meriwayatkan hadis dari ulama ahlu hadis ada dua orang, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari, beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin fil hadis, orang yang menjadi Amirul Mukminin, seperti Umar bin Khattab adalah pemimpin dari kaum muslimin dalam urusan tata negara, maka Imam Bukhari pun juga Amirul Mukminin, pemimpin dari kaum muslimin, tapi khusus di bidang hadis, tokoh terkemuka di bidang hadis. Kalau bisa dibilang, beliau adalah terbaik di dalam masalah hadis. Dia adalah orang terbaik dalam masalah hadis. Dan beliau ada cerita, ada kisah di dalam perjalanan hidup Imam Bukhari. Beliau itu ketika masih kecil, dan beliau itu diasuh oleh ibunya, akhirnya artinya Imam Bukhari ini adalah seorang anak yang hidup hanya bersama dengan ibunya, tidak ada bapaknya atau yatim. Nah, beliau meninggal bapaknya saat beliau masih kecil, sehingga beliau hidup bersama dengan ibunya. Lalu dikarenakan suatu hal, Imam Bukhari mengalami kebutaan. Imam Bukhari mengalami kebutaan, tidak bisa melihat. Dan para tabib atau dokter pada waktu itu semuanya telah menyerah dan mengatakan tidak mampu untuk mengobati Imam Bukhari. Lalu suatu ketika ibu dari Imam Bukhari itu bermimpi, dan di dalam mimpinya bertemu dengan Ibrahim Al-Khalil. Lalu Ibrahim berkata kepada ibu dari Imam Bukhari, "Qad radallahu ala ibniki basarahu bi kasrati du'aiki lahu." Allah Subhanahu wa taala telah
mengembalikan eh, penglihatan putramu. Dikarenakan sebab banyaknya doa yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Ini kisah tentang masa kecilnya Imam Bukhari yang buta. Semua dokter itu merasa tidak mampu untuk mengobati Imam Bukhari. Maka ibunya itu banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan Imam Bukhari. Sampai suatu ketika ibu dari Imam Bukhari itu bermimpi bertemu dengan Ibrahim Al-Khalil. Kemudian Ibrahim menyampaikan bahwasanya Nabi Ibrahim menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan dari Imam Bukhari dikarenakan sebab banyaknya doa yang dipanjatkan oleh ibu Imam Bukhari kepada Allah untuk kesembuhan Imam Bukhari. Fa asbaha qad raddallahu alaihi basarahu. Pagi harinya dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan pandangan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bisa melihat kembali. Kemudian Imam Bukhari mulai mencari hadis, mengumpulkan hadis Nabi SAW pada usia 10 tahun. 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis, kemudian pelajari hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan beliau menyebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya beliau memilih dari 900.000 hadis itu hanya beberapa hadis yang sahih yang beliau letakkan di dalam kitab sahihnya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar memilah dan memilih hadis-hadis yang beliau anggap sebagai hadis yang benar-benar sahih untuk dimasukkan ke dalam kitab sahihnya. Bukan berarti hadis-hadis yang lain tidak sahih, namun beliau memilih yang paling sahih menurut beliau untuk dimasukkan ke dalam kitab sahihnya. Hal ini juga seperti yang dilakukan oleh Imam Muslim. Beliau menyebutkan di dalam kitab sahih yang beliau tulis itu ada sekitar salah sumi'ah alaf 300.000 hadis yang beliau tulis di dalam kitab sahihnya. Beliau juga memilih di antara hadis-hadis yang beliau hafalkan yang paling sahih untuk dimasukkan di dalam kitab sahih Muslim. Sehingga jadilah hadis sahih Bukhari atau kitab hadis sahih Bukhari dan juga kitab hadis sahih Muslim ini adalah merupakan kitab hadis yang paling sahih yang pernah disusun oleh seseorang. Maka di dalam hadis ini disebutkan fi sahihaihima aladaini huma as-sahul kutubi al-musannafah. Jadi hadis innamal a'malu binniyat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka. Yang mana dua kitab sahih tersebut adalah merupakan kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh atau disusun oleh manusia. Faidah dari kisah Imam Bukhari dari masa kecilnya Imam Bukhari di antaranya adalah jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua orang telah angkat tangan. Ini kisah tentang butanya Imam Bukhari dan semua tabib, semua dokter merasa tidak mampu untuk mengobati Imam Bukhari. Dan memang manusia itu kemampuannya terbatas. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada makhluk, tapi langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apapun yang kita inginkan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa itu bukan sekali atau dua kali, tapi sebanyak yang kita bisa. Perbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan uh, saya berdoa, ya Allah, berikan saya ini, berikan saya itu, udah selesai. Habis itu nggak minta-minta lagi. Cuma sekali saja doanya. Kemudian mengatakan, ya Allah, aku sudah berdoa, tapi kenapa nggak dikabulkan? Padahal dia mintanya hanya satu kali saja. Habis itu sudah nggak minta lagi kepada Allah. Maka lihat bagaimana para ulama, bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita di dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka beliau tidak lagi bisa sholat menghadap ke arah Ka'bah karena posisi kota Makkah ketika beliau sholat menghadap Masjidil Aqsa berada di belakang. Maka beliau berdoa meminta kepada Allah agar dipindahkan kiblatnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha wa wali wajhaka satral masjidil haram. Setelah Nabi berdoa, terus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Aku telah melihat kamu terus menghadapkan wajahmu meminta kepada Allah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Sekarang aku kabulkan. Silahkan. Awali wajhaka satral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ketika engkau beribadah kepada Masjidil Haram. Ini diajarkan Nabi SAW. Tidak bosan-bosan berdoa. Terus berdoa meminta kepada Allah. Selagi masih ada kesempatan, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu, terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah sebaik-baik usaha. Doa ini adalah sebaik-baik amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang. Karena dengan doa, seorang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan ketergantungan kepada makhluk. Nah, itu beberapa faedah. Selanjutnya, kedudukan dari hadis ini. Hadis ini memiliki kedudukan yang tinggi. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini memiliki kedudukan. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Ini di antara keutamaan dari hadis innamal a'malu binniyat. Berkata Imam Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Hadal hadis sulusul ilm. Hadis innamal a'malu binniyat ini adalah merupakan sulusul ilm, sepertiga dari ilmu. Jadi sepertiga ilmu itu ada di sini nih, ada dalam hadis ini. Wa yadkhulu fi sabiina baban minal fikhi. Dan faedah dari hadis ini mencakup lebih dari 70 bab dari permasalahan-permasalahan fikih. Berkata juga Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati keduanya, yadkhulu fi hadisil a'mali binniyat sulusul ilm. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ini adalah merupakan sepertiga dari ilmu. Dan Imam Ahmad juga pernah menyebutkan laisa fi ahbari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari hadis-hadis Nabi SAW syai'un ajma yang lebih uh, mencakup wa aghna wa aktharu faidah min hadzal hadis. Dan paling kaya, paling banyak manfaatnya melebihi hadis ini. Jadi di antara hadis-hadis Nabi SAW, maka hadis innamal a'malu binniyat ini adalah merupakan hadis yang paling mencakup
banyak hal, paling kaya faidahnya. Bahkan para ulama yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ittafaqa Abdurrahman Ibnu Mahdi wa Syafi'i wa Ahmad bin Hambal wa Ali bin Madini wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Daruqutni. Mereka semua bersepakat ala annahu, bahwasanya hadis ini innamal a'malu binniyat adalah sulusul Islam, sepertiga dari Islam. Bukan hanya sepertiga ilmu, tapi sepertiga dari Islam. Dan ada juga di antara mereka yang mengatakan rubuh, separuhnya. Namun ada juga yang mengatakan hadis niat ini adalah merupakan setengah dari ilmu. Ada yang mengatakan sepertiga, ada yang mengatakan seperempat, bahkan ada yang mengatakan setengah. Kalau Ibnu Daqiq Al-Id berkata, Ibnu Daqiq Al-Id, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, wa sababu dzalika, apa alasannya hadis ini disebut sebagai sepertiga dari ilmu? Anna kasbal abdi, sesungguhnya amalan seseorang itu yakunu biqalbihi, terkadang bersumber dari hatinya, walisanihi, dan dari lisannya, wajawarihi, dan anggota badannya, wa niyatu ahadu aksami salasa, dan niat itu adalah merupakan salah satu dari tiga hal tadi. Jadi usaha atau perbuatan hamba, perbuatan seseorang itu dia berasal dari tiga hal ini. Berasal dari hatinya, dari lisannya, dan dari anggota badannya. Sedangkan hadis ini menerangkan tentang niat yang merupakan ibadah yang bersumber dari hati. Ini alasan kenapa hadis innamal a'malu binniyat adalah sepertiga dari ilmu. Kemudian alasan yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah separuh dari agama atau separuh dari ilmu, karena syarat dari diterimanya ibadah seseorang itu ada dua. Syarat dari diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas niyah, kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan ini ada di dalam dua hadis. Hadis yang pertama ada di dalam hadisnya Umar radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sedangkan hadis yang kedua ada di hadisnya Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Maka dua hadis ini berputar di dalamnya semua amal-amal seseorang. Jadilah dua hadis ini timbangan dari amal ibadah seseorang. Dari sini dikatakan bahwasanya separuh. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ini adalah setengah dari ilmu. Setengah dari ilmu, karena syarat diterimanya amalan yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua mutaba'ah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ala kulli hal, banyak para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini innamal a'malu binniyat adalah merupakan sepertiga dari ilmu. Wallahu taala alam. Selanjutnya, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini banyak sekali. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak menerima amalan dari seorang hamba kecuali apabila amalan tersebut dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah ada ancaman, tahdzir, peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan amalan yang asalnya adalah untuk akhirat
namun ternyata tujuannya untuk mencari dunia. Jadi ada celaan bagi orang yang menjadikan ibadah sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia. Dan barang siapa yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan, memberikan pahala yang dia inginkan. Kemudian barang siapa yang hijrah untuk tujuan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan sesuatu sesuai dengan niat yang dia inginkan. Ada faedah tambahan yang dapat diambil dari hadis ini. Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi balasan kebaikan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai ibadah ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinjau dari niatnya. Kalau niatnya ikhlas, Allah terima, Allah anggap sebagai pahala. Kemudian selanjutnya Nabi SAW menyebutkan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan balasan dari niat yang dia inginkan. Faedah yang ingin kita ambil di dalam hadis ini adalah betapa luasnya, betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua manusia. Bahkan ketika seseorang ini tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala tetap membalas dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tetap membalas dengan kebaikan. Lihat, amal ibadah yang Allah inginkan adalah amal ibadah yang ikhlas. Amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah amal ibadah yang tujuannya untuk mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itu amalan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang bahkan dia sendiri tidak bisa membayangkan. Jadi ketika seorang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang sangat besar, sangat banyak, bahkan dia sendiri nggak bisa membayangkan betapa besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sedekah. Asalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti apa? Habbah, satu biji. Ambatat sab'a sanabil, yang biji tersebut menumbuhkan 7 tunas sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap tunas itu ada mi'atu habbah. Ada apa? 100 biji lagi. Satu yang dia berikan, Allah lipat gandakan sampai 700 kali. Satu benih yang dia tanam, Allah tumbuhkan menjadi 700 benih. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sebanyak yang Allah kehendaki untuk siapapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain. Allah itu akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh seseorang bi ahsan maka ya'malun, dengan balasan yang jauh lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Ketika seorang melakukan ibadah ikhlas, Allah terima. Allah Subhanahu wa taala terima, Allah beri pahala, bahkan Allah lipat ganda. Kemudian ketika seseorang melakukan yang tidak diinginkan oleh Allah sekalipun, dia beribadah tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya. Allah membenci seorang beribadah tujuannya untuk mencari dunia. Allah membenci hal tersebut. Apa buktinya Allah membenci seorang beribadah tujuannya untuk mencari dunia? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala tentang apa? 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Mereka itu beramal, tapi nggak ikhlas.
Salah satu dari tiga orang itu orang yang mempelajari ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, kemudian dia membaca Al-Quran. Ini amalan-amalan yang besar. Tapi ternyata Pak, pengen dikatakan sebagai seorang alim, pengen dikatakan sebagai qari, ahli Quran. Lalu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang tadi, apa yang kamu lakukan dari kenikmatan yang aku berikan kepada engkau? Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, dengan kenikmatan tersebut, aku mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu dan baca Al-Quran karena engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membantahnya, kadzabta, engkau berdusta. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, Allah mengetahuinya. Maka Allah membantah kata orang ini. Kadzabta, engkau dusta. Engkau berbohong. Kau mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu. Karena kamu pengen dikatakan sebagai seorang alim. Kamu baca Al-Quran. Karena kamu pengen dikatakan sebagai qari. Ahlu qiraah. Ahlu Quran. Lalu apa kata Allah? Waqad kilat. Dan semua itu telah diberikan kepadamu di dunia. Orang-orang telah mengatakan kamu adalah orang alim. Kamu adalah qari. Sudah dikasih semua oleh Allah Subhanahu. Kemudian apa? Orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka, diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang ini niatnya tidak benar, niatnya salah, niatnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya memberikan balasan sesuai dengan niat yang dia miliki. Makanya Nabi menyebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niat yang dia miliki. Mau niat salihah, mau niat ghairu salih, niatnya itu benar atau niatnya salah, Allah akan membalas. Dan beruntunglah orang yang niatnya benar. Sehingga amal ibadahnya pun benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ketika beramal niatnya salah, niatnya tidak ikhlas, niatnya karena ingin mencari dunia, tidak diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah berikan apa yang dia inginkan dari niatnya. Maka hendaknya manusia itu sadar. Hendaknya kita semua itu sadar. Kalau kita niatnya salah, lihat Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyakiti kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mencela, menjatuhkan dan menyiksa kita. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Hendaknya kita sadar betapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan bagaimana kualitas ibadah kita yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah yang dapat diambil dari perkataan Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian beliau memberikan contoh yang sangat nyata. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang ketika berhijrah meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam untuk mencari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, mencintainya, dan dia mendapatkan Allah dan Rasul. Kemudian barang siapa ketika hijrah, maka hijratuhu lid dunya, untuk mencari dunia, aw imra'atin yankihuha, untuk mencari wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia melakukan sesuatu untuk dunia, dia akan mendapatkan dunia. Dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan wanita, dia mendapatkan wanita. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dan dari sini pula kita dapat mengambil pelajaran Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap amalan kita. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh terhadap apa yang kita lakukan. Nggak butuh.
Allah memerintahkan kita ibadah, Allah tidak butuh ibadah kita. Allah memerintahkan kita sholat, Allah nggak butuh sholat kita. Allah memerintahkan kita puasa, Allah nggak butuh puasa kita. Tapi kita sendiri yang butuh terhadap ibadah-ibadah. Allah perintahkan kita sholat. Kenapa Allah perintahkan kita sholat? Karena Allah tahu kita butuh sholat. Kenapa Allah perintahkan kita puasa? Karena Allah tahu kita butuh puasa. Maka sesuatu yang Allah perintahkan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Ini hendaknya sikap yang kita pahami. Kita manusia, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Kita butuh diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan sholat agar dosa kita diampuni oleh Allah. Allah tahu kita ini adalah orang yang gampang kalut, gampang gelisah. Manusia itu gampang khawatir, gampang takut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa? Salat itu sumber ketenangan. Maka agar kamu tidak gelisah, agar kamu tidak kalut, agar kamu tidak galau, salat. Dengan salat itu kamu akan tenang. Allah menyebutkan wa aqimi sholata dzikri. Dirikan salat agar kamu senantiasa ingat kepada. Dan orang yang ingat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan hati yang tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, seorang itu akan tenang hatinya. Seorang gampang galau, apalagi anak-anak zaman sekarang, gampang sedih, maka perbanyak beribadah kepada Allah, hati dia akan tenang. Allah tahu kebutuhan kita semua, maka Allah perintahkan. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Man amila salihan falinafsih. Barang siapa beramal soleh, maka ketahuilah dia beramal soleh untuk dirinya sendiri. Dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Demikian pula sebaliknya. Kalau dia melakukan perbuatan yang buruk, fa'alaiha. Maka seperti dia berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Jadi orang melakukan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Melakukan keburukan, maka keburukannya pun juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka pilih. Kita melakukan amalan yang baik atau mau melakukan amalan yang buruk. Nah, ini faedah dari hadis Nabi SAW tentang niat. Niat baik, Allah balas dengan kebaikan, Allah terima sebagai ibadah. Niat yang salah pun Allah berikan balasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebagai ibadah. Dibalas dengan apa yang dia inginkan. Benar, dibalas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap sebagai ibadah. Kayak tadi, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, baca Al-Quran, dia adalah ibadah. Tapi ketika niatnya untuk pengen dipuji, niatnya untuk dunia, di Abu Hurairah radhiyallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebagai ibadah, tapi dia dibalas. Apa kata Allah? Waqad kilat, dan semua itu telah kamu dapatkan di dunia. Hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang hijrah tujuannya dunia atau mencari wanita untuk dinikahi. Dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi tidak menjadikan apa yang dilakukan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan betapa penting untuk meluruskan niat. Kemudian faidah yang lain yang dapat diambil dari hadis ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, bahwasanya al-mubahu, perkara yang mubah, perkara yang asalnya boleh, biniyah hasanah yakunu khaira. Dengan niat yang baik, maka dia juga menjadi suatu kebaikan. Wa biniyati syai'ah yakunu syarra. Dan sesuatu yang mubah tadi, kalau niatnya buruk, maka dia pun juga menjadi keburukan. Niat bisa merubah sesuatu yang mubah menjadi berpahala atau menjadi dosa. Misal, seseorang berjalan. Ketika niat jalan itu untuk ibadah, untuk sholat misalkan, jadilah
pahala kebaikan bagi dia. Dan hukum asal jalan itu adalah mubah. Kemudian ketika dia jalan, tujuannya adalah untuk apa? Mencuri misalkan. Tujuannya untuk berzina misalkan. Maka jalan yang asalnya mubah pun juga menjadi sesuatu yang dilarang, diharamkan. Jadi ini contoh yang sederhana. Kemudian faedah yang berikutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah pentingnya untuk senantiasa memperhatikan perkara niat. Dan di antara faedah dari niat adalah membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Apakah amalan ini wajib ataukah amalan ini sunnah? Itu untuk membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Puasa. Maka niat di dalam puasa itu membedakan apakah ini niat puasa wajib atau niat puasa sunnah. Di dalam sholat, maka niat itu membedakan sholat wajib dan sholat sunnah. Kemudian niat juga membedakan antara adah dan ibadah. Mana yang bernilai ibadah dan mana yang hanya menjadi adat kebiasaan seorang saja. Misal, seorang ini adalah seorang yang pemurah, dermawan. Setiap hari dia bagi-bagi uang. Ya. Karena memang adatnya, kebiasaan dia itu dermawan. Ada orang dia kasih, ada orang dikasih. Kenapa? Karena memang dia suka ngasih, dia bahagia ngasih. Kemudian ada orang yang memberi orang lain dengan niat ingin mendapatkan pahala dari Allah. Dia tahu ketika dia membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat ganda. Maka inilah yang membedakan. Yang satunya bernilai ibadah, yang satunya hanya adat kebiasaan saja. Maka jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan baik kita hanya sekedar menjadi adat kebiasaan saja. Maka masukkan niat di sana, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Bahkan naik kendaraan sekalipun, naik kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, naik kereta, naik busway misalkan, atau naik apapun. Maka terkadang seorang itu kosong dari niat ibadah ketika naik kendaraan tadi. Coba masukkan niat ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ingin melakukan suatu kebaikan. Aku naik kendaraan ini dalam rangka wasilah untuk melakukan kebaikan. Maka semuanya akan bernilai pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah niat ini amat sangat berat. Kenapa? Niat itu tempatnya di hati. Maka dia amat sangat mudah untuk berbolak-balik. Maka adanya seorang berusaha untuk terus memperhatikan niatnya. Dia sadarkan hati dia bahwasanya apapun yang dia lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan segala hal yang kita lakukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam urusan dunia sekalipun, kalau kita niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah. Segala hal yang merupakan urusan dunia itu pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Nah, kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, jadilah perkara mubah tadi menjadi perkara ibadah. Maka hendaknya seorang senantiasa menghadirkan niat di dalam melakukan apapun yang dia lakukan. Olahraga. Olahraga itu adalah sesuatu yang mubah. Namun ketika niatnya dia olahraga untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah agar dia kuat melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah olahraga yang dia lakukan itu bernilai ibadah.
Maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis dari Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga niat, pentingnya meluruskan niat. Dan hadis ini yang berkaitan dengan niat ini merupakan sepertiga dari ilmu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Karena amal seorang itu sumbernya dari tiga tempat. Dari hatinya, kemudian dari lisannya, dan dari anggota badannya, jawareh. Nah, niat ini adalah amalan yang ada di dalam hati seseorang. Barakallahu fikum. Mungkin ini beberapa faidah yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Nah, mungkin yang tertinggal dari penjelasan tadi tentang contoh atau bagaimana menyikapi niat. Nah, terkadang seorang di dalam suatu ibadah, terkadang seorang dalam suatu ibadah, dia ikhlas di awal. Kemudian di tengah-tengah muncul riya, ingin dipuji, kemudian ingin terlihat wah, misalnya seperti itu, ingin terlihat luar biasa. Maka keadaan orang ini satu di antara dua. Yang pertama, dia terus berusaha mengembalikan ke niat awal. Dia tahu ini riya nih. Dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ingin dipuji. Dia mengembalikan ke niat awal yang ikhlas. Dia berjihad di dalam dirinya untuk menghilangkan keinginan-keinginan dunia di dalam amal. Dan dia berusaha sampai akhir untuk terus ikhlas. Maka yang seperti ini tidak terpengaruh ibadahnya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kedua, awalnya ikhlas. Kemudian di tengah-tengah riak dia. Sampai akhir selesai ibadah, dia pengen dipuji. Maka terhapuslah amalan yang dia lakukan. Terhapus pahala. Karena dia melakukan riya di dalam ibadahnya. Dan riya itu merupakan salah satu dari perbuatan yang menghapus pahala. Riya ini adalah dosa syirik. Dan termasuk syirik kecil. Dan syirik kecil itu menghapus pahala dari amalan yang dia berada di dalamnya. Bagaimana kalau seorang dari awal ibadah tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Wah, ini keadaan yang lain. Kalau tadi awalnya ikhlas, di tengah-tengah riya. Nah, bagaimana kalau dari awal tujuan ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Maka dari awal ibadah sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sudah tidak diterima. Bahkan apa? Dia bisa terjatuh pada syirik besar. Mempersembahkan ibadah yang seharusnya untuk Allah dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik besar apa bahayanya? Bahaya syirik besar adalah terhapus bukan cuma amal yang saat itu dia berada dalamnya, tapi terhapus semua amal yang pernah dia lakukan. Ini bahayanya. Bahaya dari syirik besar. Nah, jadi orang kalau di awal melakukan sesuatu dia ikhlas, kemudian dia tengah-tengah tiba-tiba ada keinginan pengen dipuji dan yang lainnya, maka kalau dia sadar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga niatnya dikembalikan kepada awal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena rugi orang sudah lelah tapi tidak lillah. Akhirnya yang dia dapat hanya capek saja. Lelah bukan karena Allah lagi, maka lelah yang sia-sia. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiikum. Nah, selagi niat tersebut tidak bertentangan
dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka tidak mengapa. Selagi niat tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Ya, ambil contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan bagi siapapun yang menolong orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahihi. Allah akan menolong seorang hamba selagi apa? Seorang hamba itu menolong saudaranya. Ya kan? Hadisnya jelas dari Nabi SAW. Allah menolong seorang hamba selagi hamba tadi mau menolong saudaranya. Maka dia berbuat baik. Dia menolong orang lain untuk mengharap pahala dari Allah dan untuk mengharap Allah menolong dia. Jadi dia menolong orang lain dan mengharap tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berharap Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Jadi seorang membantu orang lain dengan niat apa? Ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga punya niat yang lain. Dia berharap agar apa yang dia lakukan itu menjadi wasilah dia dimudahkan segala sesuatu ini. Jadi niat ganda itu nggak masalah. Bekerja misalnya, di samping ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia juga ingin mendapatkan dunia. Kerja misalkan menjadi penjaga toko, misalnya menjadi penjaga toko. Maka niatnya di samping mencari rizki, dia juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah. Ini niat yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat ganda yang bertentangan dengan perintah Allah, dia ibadah yang harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, malah niat yang selanjutnya pengen dipuji oleh makhluk. Nah, niat untuk Allah dan niat untuk makhluk. Maka ini adalah sesuatu yang bertentangan. Ibadah yang hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia jadikan apa? Niat ganda, niat keduanya untuk makhluk. Maka ini tidak diperbolehkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah di masjid jadikan apa? Untuk mencari ridha Allah. Jangan kamu mengharap meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Jadi niat ganda di dalam suatu amalan boleh selagi tidak bertentangan dengan petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bekerja untuk mencari dunia. Maka ketika kita bekerja mencari dunia, tujuannya untuk mencari ridha Allah dan untuk mencari dunia, nggak masalah. Itu boleh. Karena tidak bertentangan. Yang bertentangan adalah ibadah, sholat. Tujuannya mencari akhirat. Tapi apa? Di samping itu dia sholat, pengen mendapatkan jabatan, pengen diangkat sebagai ketua RT atau jadi ketua RW karena rajin sholat misalnya. Itu beda. Itu nggak boleh. Niat ganda yang dilarang. Nah, wallahu ta'ala a'lam barakallahu fikum. Tips mudahnya adalah senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bahwasanya kita tidak mampu melakukan apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang hendaknya sering kita ucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa yang kita lakukan itu adalah hasil kita sendiri. Tapi itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membuat desain itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdakwah itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa itu semua karena hasil kita sendiri. Itu semua karena kemampuan kita sendiri, jangan. Maka senantiasa sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar, kita semua itu melakukan sesuatu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu wala tahsabannahum bimafasatin minal adab. Mereka itu, orang-orang itu suka dipuji. Yuhibbuna ayyuhmadu, senang dipuji. Bima lam yaf'alu, ternyata dipuji dengan apa? Atau dikarenakan apa?
dikarenakan sesuatu yang bahkan bukan hasil usaha dia sendiri. Maka kata Allah apa? Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Kamu jangan mengira dia akan bisa selamat dari adab Allah Subhanahu. Kita semua nggak bisa melakukan apapun kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu. Lantas apa yang kita banggakan? Kita nggak bisa melakukan banyak hal, banyak pekerjaan kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita banggakan? Semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita. Maka hal-hal yang seperti itu harus dimiliki dan harus difahami oleh setiap muslim. Sehingga tidak muncul ujub. Dia bisa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa salat karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa pergi ke tempat A, tempat B, tempat C, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dia banggakan? Dia bisa makan enak misalkan, di foto sana sini jepret jepret jepret, wah di share gitu kan. Siapa yang menolong dia bisa makan enak? Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dia banggakan? Dia nggak punya apa-apa. Manusia nggak punya apa-apa, nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak punya apapun. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita banggakan? Maka Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang membanggakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang sombong, mengangkat dirinya sendiri, ujub dengan amal yang dia lakukan. Lihat Nabi SAW bahkan menyampaikan layat khulul jannah, gak akan masuk surga. Maka fi qalbihi, siapapun yang ada dalam hatinya misqala dzarrah, sebesar dzarrah. Apa yang sebesar dzarrah? Kibar, kesombongan. Ketika ada kesombongan sedikit saja dalam hati seorang, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Bahaya. Maka ini hendaknya senantiasa disadari oleh seseorang. Menampakkan kenikmatan, menampakkan syukur. Ini memang sesuatu yang diperintahkan dan Allah cintai. Tapi itu bukan berarti seseorang itu apa? Menyombongkan diri, ujub dengan amalnya dan senang dipuji. Ini berbeda. Maka cukup bagi kita pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, ketika di dalam hati kita dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta terhadap makhluk pun juga akan sirna. Ketika hati kita dipenuhi keinginan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka keinginan mendapatkan pujian dari manusia pun juga akan hilang. Maka senantiasa jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang pertama dan yang utama di dalam segala. Barakallahu fikum. Nah, selagi kita mampu membantu orang lain, barakallahu fikum, maka jangan hentikan kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana kisah Abu Bakar radhiyallahu taala. Kita mempelajari sirah Nabi SAW, kita akan bertemu hadisul ifki. Kita akan bertemu hadisul ifki. Kisah tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antara orang yang ikut menyebarkan tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah orang yang biasa diberikan santunan oleh Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar mengetahui bahwasanya dia itu orang yang ikut menyebarkan tuduhan dusta kepada Aisyah, maka beliau pun menghentikan kebiasaan baik membantunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai teguran bagi orang-orang yang beriman. Hendaknya apa? Tidak menghentikan perbuatan baik kepada orang lain yang biasa dia lakukan. Meskipun orang lain itu melakukan keburukan kepada dia. Hadis ifki, kisah tuduhan dusta pada Aisyah radhiyallahu taala anha, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di antaranya adalah kalau kita memiliki kebiasaan melakukan kebaikan, membantu orang lain, maka
terus berusaha istiqomah di dalam melakukan kebaikan dan membantu orang lain tersebut. Karena yang kita cari ketika menolong orang lain bukan membantu dia, tapi membantu diri kita sendiri. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka sejatinya kita telah memudahkan urusan kita sendiri. Lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan dia, kesulitan dia nanti di akhirat. Hadis tentang man satara musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya nanti di akhirat. Wa man yasara ala mu'sirin, barang kurbatan min kurabi dunya, barang siapa yang memudahkan kesulitan atau urusan seorang yang kesulitan dari urusan-urusan dunia, kurbatan min kurabid dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesulitan dia nanti pada hari kiamat. Ketika kita menolong orang lain, pada asalnya atau sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Ketika memudahkan orang lain, sejatinya kita sedang memudahkan diri kita sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tadi sebutkan, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa beramal soleh, maka sungguh dia telah melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka jangan berhenti melakukan kebaikan. Meskipun orang itu merasa ketergantungan dengan kita. Kita jangan melihat orangnya merasa ketergantungan dengan kita, tidak. Tapi lihatlah, ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita terus melakukan kebaikan. Apapun yang dilakukan oleh dia, gak ada hubungannya dengan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan bantuan karena Allah Subhanahu wa taala, memberikan bantuan karena Allah, terus gitu. Ketika kita memberikan bantuan karena Allah, tidak melihat siapa yang kita bantu, tapi kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Sehingga apapun feedback dari orang yang kita berbuat baik kepadanya, itu nggak akan mempengaruhi sikap kita. Maka itulah gambaran dari keikhlasan. Keikhlasan itu tatkala ibadah kita tidak terpengaruh dengan sikap orang kepada kita. Itulah ikhlas. Kenapa? Karena ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sikapnya pun sama. Manusia memuji, nggak memuji, ibadah kita tetap. Karena yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Perkara niat ini adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena niat ini adalah merupakan salah satu syarat dari terimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah seorang kecuali apabila ibadah tersebut niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ingin mendapatkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang berikutnya adalah mutaba'ah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa disebutkan oleh para ulama memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Bahkan dia disebut sebagai sepertiga dari ilmu. Karena begitu besarnya cakupan dari masalah niat. Niat itu bisa berubah-ubah. Sekarang ikhlas, sebentar kemudian bisa menjadi riya. Maka hendaknya seorang senantiasa menghadirkan hati dia. Dia terus berusaha untuk apa? Menilai, berusaha untuk terus memperhatikan niatnya. Jangan sampai berubah. Karena niat itu tempatnya di hati, dan hati itu amat sangat mudah berubah. Kecewa berubah, senang berubah, benci berubah. Maka senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di antara orang-orang yang istiqomah. Istiqomah di atas iman, istiqomah di atas keikhlasan. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebagai suatu ibadah jika niatnya tidak benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala
akan tetap memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kemudian sebagai penutup hadis ini, hendaknya kita hafal, kita catat, atau kita jadikan sebagai pengingat dan reminder sebelum kita melakukan amalan. Sehingga kita tidak lelah yang pada akhirnya bukan lillah. Sudah lelah, namun ternyata sia-sia. Kita merasa dan menganggap kita telah melakukan kebaikan, namun ternyata tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang tersebut di dalam Al-Qur'an. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami tampakkan di hadapan manusia, di hadapan mereka. Ma amilu min amalin. Amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Yang mana mereka itu berharap amalan tersebut menyelamatkan dia. Amalan tersebut bisa memasukkan dia ke dalam surga. Amalan-amalan yang baik. Tapi ja'alnahu haba'an mansura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut haba'an mansura, bertebaran, bertebangan bagaikan debu. Haba, bagaikan debu yang mansura, yang berterbangan. Kenapa? Karena hilangnya keikhlasan di dalam ibadah. Ikhlas ini penting. Bahkan amalan besar pun kalau tidak ikhlas, justru akan mencelakakan dirinya. Seperti 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Amalannya besar, tapi karena makhluk, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kekuatan untuk istiqomah di atas keikhlasan, istiqomah di atas amal soleh yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian istiqomah di atas ilmu, kemudian istiqomah di atas hidayah, sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.